Kenapa ya baru 10 bulan udah mau bersih-bersih, khususnya untuk di BUMN demi efisiensi. Katanya ini nggak masuk akal nih pengelolanya selama ini nggak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget, nanti dipotong menjadi 6 aja, dan juga nggak ada tantiem lagi. Betul. Yang lebih agak kurang masuk di akal dan di luar nurul saya begitu. Kenapa, Pi? Itu perusahaan rugi BUMN-nya. Tetap ada tantiem? Tantimnya tetap ditagih Nah gitu. itu dia, sebenarnya tantiem itu apa? Semacam Ini bonus tukang kali ya? palak kali di dalamnya. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ya. Sudah ada pagi hari ini Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Selamat pagi Mas Abra. Pagi Mbak Rati, Sehat, Mas ya? Arief, sehat. Kemudian juga ada Mas Muhammad Tri Andika, analis politik. Selamat Universitas pagi Bakri. dari Universitas Pagi Bakri. Mbak Rati, Mas Arief, pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Bang Andre selamat pagi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Pagi Arif Fadil, Ratih, Mas Abra dan Pagi. juga Tri. Pagi. Siap udah. Baik, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini masih Ya. semangat kemerdekaan nih sebenarnya, dan kita juga melihat semangat banget Pak Prabowo saat Ya, mengatakan nantinya tidak ada tantim untuk komisaris BUMN. Ini sebenarnya kenapa dan siapa sih sebenarnya yang mau dihilangkan tantimnya nih? Pasti udah ada dong hitung-hitungan potensinya 18 triliun kabarnya. Ya, Ratih kan sesuai Undang-Undang Nomor 1 2025. Pengelolaan BUMN saat ini berada di bawah Danantara. Dalam hal ini pengelolaan BUMN pengelolaan BUMN Danantara dituntut untuk menjalankan peran tersebut melalui implementasi praktek korporasi yang benar, mengacu pada standar global dengan mengutamakan prinsip tata kelola yang baik. Itu dulu yang pertama, itu bahwa pengelolaannya sekarang sudah bergeser, dulu di bawah Kementerian BUMN, sekarang di bawah Danantara. Itulah Undang-Undang Nomor 1 2025. Nah, salah satu bentuk penerapan tata kelola korporasi yang baik di dalam perusahaan melalui adanya peran pengawasan melalui Dewan Komisaris terhadap seluruh anggota direksi. Guna menciptakan praktik korporasi yang benar dan efisien, menjadi relevan atas jumlah komisaris dan individu yang menempati jabatan tersebut. Nah, jumlah komisaris yang terlalu banyak dan atau latar belakang individu yang kurang tepat dapat menciptakan inefisiensi dalam praktek usaha, sehingga perampingan struktur pengurus khususnya Dewan Komisaris perlu menjadi fokus dan ditempati oleh individu yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme. Nah, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar di sini, Ratih dan Arif Fadil, perihal ini sejak awal tahun, dan menginstruksikan Danantara agar dilakukan perampingan pada struktur Dewan Komisaris sektor perbankan. Jadi pertama kali ini dieksekusi di RUPS Himbara. Dengan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Danantara melalui proses evaluasi dengan baik. Jumlah Dewan Komisaris Himbara yang dulunya 9 sampai 11 anggota sekarang hanya tinggal 6 sampai 7 anggota. Itu pertama kali dilakukan pengurangan komisaris. Nah, melalui pengelolaan BUMN yang tepat, diharapkan BUMN dapat mencetak kinerja yang lebih baik sehingga berkontribusi positif bagi ekonomi bangsa dan negara. Salah satunya dapat ditempuh melalui efisiensi biaya. Sebagaimana yang disampaikan Presiden kemarin dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 hari Jumat yang lalu, terdapat pesan konsisten terhadap Dewan Komisaris di BUMN dan efisiensi biaya di lingkungan BUMN melalui peniadaan pemberlakuan tantiem bagi Dewan Komisaris di lingkungan BUMN dan bagi direksi dengan BUMN yang rugi. Nah, ini pesan, jangan ada window dressing, jangan aneh-aneh di zaman era Pak Prabowo. Hal ini juga sejalan dengan OECD Framework untuk pengelolaan badan usaha milik negara yang diaplikasikan di negara-negara maju dan berkembang. Hal ini perlu dilihat dari sisi positif agar BUMN kita dapat terus bertransformasi ke arah yang lebih baik
Gimana Arif Fadil? Ya, Bang Andre, kalau di Ya. Anda sendiri, di kantong Anda sendiri, banyak ya para Komisaris. pihak atau kita menyebutnya oknum nggak sih, Ti? Perlu kita sebut oknum nggak sih, Bang Andre, begitu loh, yang menuntut tantiem-tantiem ini, begitu loh, yang kemudian Pak Prabowo melalui narasinya seakan-akan nggak suka nih dengan istilah-istilah seperti ini. Gitu. Jadi gini, komisaris-komisaris itu kan rata-rata mendapatkan tantiem. Ya kalau perusahaannya untung ya. Nah, perusahaan untung, ada yang tantiemnya, gaji dan TM-TM-nya bisa mendapatkan puluhan miliar. Khususnya di bank-bank Himbara, Pertamina, Telkom, yang besar-besar lah. Ya, tentu mungkin ada yang kecewa ya, mungkin ya, ada kecewa dengan kebijakan presiden yang melakukan efisiensi. Ya, saya rasa sih wajar ya. Kalau nggak wajar, nggak mungkin seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam pidato presiden itu berdiri Standing applause. Berdiri berarti apa? Dukungan politik terhadap keputusan presiden itu jelas bahwa seluruh fraksi di DPR itu mendukung langkah presiden untuk melakukan efisiensi dan penataan terhadap kinerja BUMN. Jadi dukungan politiknya jelas. Nah, bahwa inilah yang diharapkan. Apalagi presiden tidak omon-omon ya. Pembenahan, efisiensi sudah dilakukan presiden sejak awal masa jabatan, termasuk memberantas praktek pelaku korupsi. Baru zaman era Pak Prabowo, orang-orang yang tidak tersentuh hukum selama ini bisa ditangkap dan dinyatakan tersangka. Baru zaman era Presiden Prabowo, mega korupsi besar-besaran, baik di BUMN maupun non-BUMN, itu diberantas dan ditangkap pelaku-pelakunya. Jadi ini konsisten dengan sikap Pak Prabowo, gitu. Oke. Konsisten dengan sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sempat menyatakan bahwa tantiem ini akal-akalan aja. Tapi mungkin banyak masyarakat yang juga nggak paham sebenarnya tantiem ini apa sih? Boleh Mas Abra dijelaskan? Dikasih tantiem cerdas itu pagi seperti ini, coba. apa? Sistemnya seperti apa? Pembagiannya seperti apa? Ya jadi betul sekali Pak Prabowo mengkritik istilah tantiem ini kan seolah-olah ini sebagai kamuflase ya. Akal-akalan gitu ya. bahasa Seorang Pak presiden Prabowo. mengatakan istilah apa ini? Saya juga ya. Jadi ini kan tantiem ini kan sebenarnya bonus ya terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh manajemen BUMN baik direksi, komisaris dan bahkan karyawan. Jadi sebetulnya wajar memang diatur oleh peraturan Menteri BUMN. Ada memang ditetapkan ketentuannya. Dari laba, ada persentasenya ya, dan direksi, komisaris itu persentasenya juga berbeda. Dan memang ada kriteria BUMN untuk mendapatkan tantiem ya, khususnya harus WTP, kemudian harus KPI-nya tercapai 80%, kemudian juga mendapatkan keuntungan secara wajar, dan ada kriteria itu dilakukan secara adil dan keuntungan secara wajar dan melihat memang situasi ekonomi saat itu. Dan tantiem pun ini kan sebetulnya ditetapkan di dalam RUPS. Dan setahu saya memang pastinya harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, yaitu Kementerian BUMN. Jadi ketika isu ini berhembus kencang, sebetulnya yang punya tanggung jawab adalah Menteri BUMN itu sendiri. Karena sejauh mana Kementerian BUMN bisa meloloskan. Bang Andre kan mengatakan di awal kan pasal 1 gitu. Artinya kan sudah danantara nih begitu. Iya, ini yang lalu. Ini kita bicara yang lalu, yang proses yang lama, BUMN yang lama ya. Jadi setelah ini diambil alih Danantara, maka Danantara mengeluarkan surat di 30 Juli kemarin bahwa ke depan tidak ada lagi tantiem untuk komisaris. Dan direksi masih diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Nah, ini saya pikir memang satu sisi sangat positif. Memberikan sinyalemen positif bahwa ke depannya pengelolaan BUMN akan lebih disiplin, lebih kuat dan memperteguh rasa keadilan. Karena kita tahu catatan saya misalkan tahun lalu laba BUMN itu sebetulnya turun 7%. Nah, tetapi di sisi lain dengan kita seringkali mendengar tantiem ataupun bonus kepada komisaris BUMN yang sangat besar ini kan gitu. Ya ini mengusik rasa keadilan gitu. Kalau memang sebenarnya perusahaannya harus untung dulu atau rugi juga tetap berikan tantiem. Ini capai dulu labanya tadi. Laba tadi ketentuannya, tapi kan persoalan laba ini juga tentu masih dalam tanda kutip bisa dipoles lagi nih, ada window dressing. Jadi banyaklah akal-akalan ataupun cara untuk bagaimana memproses laporan keuangan itu menjadi terkesan laba gitu. Heboh melihat angka 40 miliar dalam setahun padahal rapatnya hanya 1 kali sebulan. Itu dia, akal-akalan yang gimana tuh? Ya itu termasuk juga proses bisnis, bagaimana peran dan fungsi dari komisaris. Memang yang seringkali kita dengar kan menjadi komisaris ini apalagi selama ini
stigmanya adalah titipan. Titipan yang dalam artian dia dari sisi kompetensi, kapasitas itu nggak memenuhi. Makanya sangat wajar ketika publik menganggap bahwa komisaris ini ya mereka nggak bisa apa-apa, tapi bisa digaji besar gitu dengan hanya masuk 1 bulan sekali. Nah maka dari itu memang dengan adanya dana taring kita harapkan ini ada perbaikan secara fundamental. Karena selain tadi, saya pikir menjadi catatan yang paling paling penting dari Pak Presiden adalah bahwa dana yang dikelola dana nanti, dividen, itu bisa digunakan sebanyak baik-baiknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke. Gitu. Jadi pembangunan infrastruktur dan ya, lain-lain. tadi kan Pak Prabowo bilang bahwa aset dari BUMN sekitar 1.000 triliun US dollar ya. Dan berharap minimal 5% saja dari aset tadi ROA-nya bisa menghasilkan laba itu sekitar 800 triliun kalau dikonversi. 800 triliun itu defisit fiskal kita ya tahun ini itu 6.200 triliun. Jadi itu kalau 800 triliun bisa balik buat lumayan nutup lah ya. itu kita nggak bisa defisit. Maka kita dengar kemarin kan ada harapan bahwa defisit APBN kita ke depannya bisa didorong 0%. Jadi dengan mengoptimalkan peran dari BUMN ini sudah masuk akal gitu. Tinggal bagaimana mengawal agar dana ini keuntungannya bisa optimal dan tidak merembes kemana-mana. Jadi komisaris nanti nggak akan dapat tantiem atau bonus lagi? Ya ini makanya. Direksi bagaimana? Nah direksi kan kemarin Pak Prabowo di. Kita tegas-tegas aja pagi ini. Betul. Kemarin di Senayan menyampaikan bahwa direksi juga ada potensi dipangkas atau dihapus sama sekali. Tapi saya mungkin melihat ini plus minus ya. Artinya juga pastinya perlu diberikan mekanisme insentif reward. Tidak mungkin dihapus 0 gitu. Karena saya khawatir nanti profesional ini akan menjadi disinsentif, best talent malah keluar. Cari tempat peluang lain gitu ya. Betul. Jadi memang harus menyeimbangkan nih aspek insentifnya, rewardnya dan juga punishmentnya. Kalau Pada keluar yang Anda khawatirkan Mas Abra. Iya. Tapi kalau misalnya emang orang yang nggak tepat, hanya titipan semata dan sebagainya, ya dipaksa keluar juga nggak apa-apa dong. Ya oleh karena itu makanya ini menjadi seleksi alam bagi orang-orang yang talent yang memang punya jiwa patriotik dan melihat bahwa BUMN tersebut punya potensi. Mereka mungkin orientasinya yang pertama bukan uang, tapi bagaimana bisa membangun bangsa ini melalui BUMN. Jadi nanti talenta-talenta yang memang bagus pada akhirnya akan mau bersedia untuk mengabdi melalui BUMN. The right man on the right place. Cakep ya. Coba kita nanti ke Mas Andika. Nah, itu pertanyaan saya ke Mas Andika. Tadi katanya ada titipan. Maksudnya komisaris-komisaris ini banyak yang titipan, banyak yang nggak kompeten dan lain sebagainya. Tapi kira-kira Mas Andika udah mencerna belum sih siapa sih sebenarnya memetakan siapa sih sebenarnya dimasuk oleh Pak Prabowo? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin gengnya siapa? Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Andika. Kira-kira kalau dari Mas Andika nih melihatnya ada apa sih sebenarnya akhirnya Pak Prabowo menyampaikan akan melakukan efisiensi. Ini nggak main-main juga. Ya. Jadi narasi umumnya memang kan ini setiap pidato kenegaraan Presiden harus memberikan hope dan membangun sentimen positif di mata publik ya. Sehingga keyword efisiensi itu adalah satu keyword yang memang harus dibangun oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan. Dan harus dibumikan. Harus dibumikan. Itu menunjukkan bahwa Prabowo itu sebagai seorang presiden yang pro rakyat. Itu harus diangkat narasi itu. Dan yang kedua saya lihat juga ada konteks khususnya. Konteks khusus yang pertama adalah memang kan Pak Prabowo ini kan putra dari begawan ekonomi Sumitrojoyo Hadikusumo. Yang mungkin kesehariannya itu sudah berbicara tentang ekonomi. Dan kita tahu bahwa Danantara itu kan embrionya dari pemikiran ayahnya ya, Pak Sumitro. Jadi memang saya melihat bahwa porsi tentang BUMN dibicarakan dalam pidato kenegaraan itu ya memiliki relasi dengan aspek latar belakang personal Pak Prabowo. Dan yang ketiga ya Mas saya melihat juga bahwa kita tahu beberapa minggu ke belakang Direktur Agrinas ya salah satu direktur BUMN itu juga mengundurkan diri yaitu De Souza Mota. Agak keras ya, alasan dia mengundurkan dirinya. Kita lihat bahwa dilihat dari latar belakang De Souza Mota ini sendiri adalah orang terdekat Prabowo yang pernah membantu beliau di Timor Leste saat operasi militer saat itu dan juga terkenal kedekatan dengan Prabowo sebagai seorang pebisnis yang tidak mencari rente terlalu tidak mencari keuntungan terlalu banyak ya yang dalam mendukung aspek-aspek bisnis Pak Prabowo. Jadi agak mengagetkan Pak Presiden. Jadi begitu saya pikir ini menjadi sentilan bagi Pak Prabowo loh. Kenapa orang terdekat saya kok bisa frustasi dalam menghadapi dinamika bisnis di BUMN ini. Salah satu alasannya dari Mota ini adalah kan ribetnya gitu ya. Kalau kita lihat kan komitmen anggarannya sudah ada untuk Agrinas, tetapi memang dalam pencairannya sangat birokratik. Saya melihat ini terkait dengan residu dari
struktur pengelolaan BUMN kita yang masih berat dikelola oleh Kementerian BUMN. Sementara masa transisi ini juga belum sepenuhnya sempurna, yang sangat bisnis agile, tetapi ini masih terikat oleh struktur regulasi yang pernah dikelola oleh Kementerian BUMN. Nah, inilah menjadi alarm Pak Prabowo untuk kenapa sudah ada Danantara tapi kok masih begini kenapa gitu sih ya? hope kita di Danantara kok ini belum maksimal gitu. Sehingga saya melihat konteks pidato Pak Presiden terkait dengan 3 hal itu. Tapi ada nggak kira-kira siapa nih yang memang diincer Pak Prabowo dari terlihat nggak oleh Anda misalnya? Komisaris? Saya nggak hafal nama-namanya ya. Kita tahu bahwa backgroundnya, latar belakangnya ini kan, gitu. baik itu komisaris terutama ya, merupakan sudah menjadi fakta politik, menjadi imbalan bagi para tim sukses. Dan menurut saya itu secara politik wajar-wajar saja, sejauh punya kompetensi dan punya kemampuan di situ. Tetapi kalau kita lihat dari struktur politik hari ini kan pemegang sahamnya bukan hanya Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowi, ada partai politik, dan bahkan kalau kita lihat kan gelombang RUPS yang terjadi belakangan ini belum sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru. Masih ada orang-orang lama yang saat itu saham politiknya adalah saham politik Pak Jokowi gitu ya. Jadi saya lihat ini juga pesan bagi dari Pak Prabowo kepada di podium itu pesan tuh. Iya, bagi para komisaris ataupun direksi supaya patuh dan taat kepada pemimpinnya saat ini. Saya tidak melihat Anda dari latar belakang mana loh, kata Pak Prabowo gitu. Tapi ayo kan begitu. Kalau nggak mau mundurin diri aja gitu. Jangan memperumit birokrasi sampai membuat orang kepercayaan saya aja mundur kan begitu. Betul. Pesan itu yang menurut saya paling dibold oleh Pak Prabowo dari pidatonya. Tapi implikasinya apa kalau Mas Andika melihatnya? Setiap kebijakan itu ada 2 sisi mata uang ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka pasti akan melakukan perlawanan balik. Nah, saya melihat juga kalau Pak Prabowo tadi bilang pemilu masih jauh, itu menandakan Pak Prabowo juga nggak takut-takut banget. Kalau kebijakan ini akan memberikan dampak serangan balik kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya gitu kan, toh pemilu masih lama gitu. Gua hadapin deh gitu kata dia. Gitu ya Bang Andre ya. Saya ke Bang Andre kalau gitu mengkonfirmasi ini semua nih. Silakan Bang Andre. Ya, saya rasa kalau dukungan politik ya semua full terhadap Pak Prabowo. Aplaus anggota DPR RI seluruh fraksi itu menunjukkan bahwa dukungan politik dari DPR terhadap pembenahan BUMN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan kami terus terang di Komisi 6 pun sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara untuk melakukan pembenahan. Karena tujuan pembenahan dan itu kan jelas bahwa Danantara, BPI Danantara itu dibagi 2. Ada yang pertama operating holding, itu dipimpin oleh Doni Oskaria, dan juga Danantara Investasi itu dipimpin oleh Pandu ya. Nah, operasional BUMN yang sehari-hari dipimpin Doni Oskaria inilah yang bertanggung jawab melakukan pembenahan, melakukan efisiensi dengan tujuan akhirnya mendapatkan hasil dividen yang besar, yang dimana dividen ini bisa dipakai untuk investasi BUMN sendiri maupun investasi yang dilakukan oleh Danantara Investasi untuk melakukan hilirisasi dan membangun manufaktur. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Nah, saya rasa apa yang langkah-langkah dilakukan oleh Presiden sudah sangat tepat. Dan ini diterjemahkan oleh BPI Danantara. Jadi komisaris-komisaris yang menurut kami terlalu besar mendapatkan bonus, gaji, sampai puluhan miliar, ya tentu perlu harus ditata ulang kembali gitu Pak Arifadil. Apakah mungkin orang yang bekerja hanya kali sebulan datang rapat digaji bisa di atas 30 miliar mendekati 40 miliar? Itu kan ada gitu loh. Gitu loh. Karena itu pernah saya sampaikan dulu dalam Komisi 6. Kayak Ahok itu komisaris Pertamina itu mendapatkan puluhan miliar per tahun gitu loh. Oke Bang Andre, tapi begini Bang Andre, kalau tadi kan baik itu dari narasumber Mas Abra, Mas Tri ya, ini kan birokrasi ya begitu ya, yang mungkin membuat salah satu dari bos atau komisaris ya, komisaris ini mundur begitu. Nah, memang seperti apa sih potret birokrasi yang nggak mau move on ini begitu? Anda bisa menggambarkan nggak? Karena kan Anda kan bermitra nih. Saya rasa urusan Agrinas sudah selesai. Jadi gini Arif Fadil, rasa saya urusan Agrinas sudah selesai. Yang bersangkutan, saya dapat informasi yang bersangkutan tidak jadi mundur ya nggak salah. Setelah diberikan masukan oleh Danantara, diskusi Danantara, yang rasa saya yang bersangkutan tidak jadi mundur. Tapi mungkin perlu dicek omongan saya ini ya. Jadi yang pasti, saya ya nanti cross check ya.
saya sangat puas ya dengan apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang ini ya. Karena kami di Komisi 6 mendengar bahwa Danantara melakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana setiap bulan itu setiap manajemen direksi BUMN itu melakukan rapat-rapat rutin terhadap Danantara kepada Danantara untuk melakukan evaluasi kinerja. Ya, ini yang dilakukan rutin. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu direksi pun melaporkan ada temuan-temuan terhadap kinerja keuangan mereka. Contoh, saya ambil contoh ya. Bagaimana DPR waktu itu di awal 2025 kami mendorong pergantian direksi Semen Indonesia Group ya. Karena kami melihat kinerjanya tidak tepat dan perusahaan ini cenderung akan rugi. Dan itu disetujui oleh Kementerian BUMN dan habis itu dilanjutkan oleh Danantara, di mana Danantara menunjuk para profesional untuk memimpin SIG, dan secara rutin SIG ini dipanggil oleh Danantara. Dan itu juga dan itu yang tadi disampaikan bahwa kinerja mereka meningkat ya, perbaikan dilakukan, ternyata sambil kinerja meningkat ternyata ada laporan-laporan keuangan yang disembunyikan. Nah, dengan pertemuan-pertemuan rutin, evaluasi kinerja rutin, itu direksi bisa melapor kepada Danantara, dan Danantara juga bisa memberikan masukan dan pengawasan secara rutin kepada BUMN. Ini yang menyebabkan BUMN ini mengalami perbaikan kinerja yang sangat baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dengan membentuk Danantara dan bagaimana Danantara bertanggung jawab kepada operasi BUMN, ini sudah berjalan efektif sekarang. Jadi bahwa ide Presiden, harapan Presiden, perbaikan kinerja BUMN sudah on the track. Dan harapannya tentu nanti BUMN ini bisa menghasilkan dividen yang bisa mendukung APBN kita tidak perlu defisit anggaran lagi. Nah, harapannya seperti itu. Dan kami di DPR akan mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Presiden dalam rangka pembenahan kinerja BUMN ini. Baik, jadi nantinya ada transparansi, baik direksi juga bisa melapor ke Danantara. Nanti saya mau ke Mas Abra ya. Mas Abra, kalau berbicara mengenai BUMN, lantas langkah apa yang harus dilakukan? PR-nya kan banyak sebenarnya ya. Tadi komisarisnya mau dipangkas hanya jadi maksimal 6 orang, kemudian tantimnya dan lain sebagainya. Nanti harus seperti apa langkah terkininya, jangka pendeknya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan ngegrogotin gitu. Kenapa tuh, Bi? Nggak, lanjut, Ti. Biarkan itu di belakang layar ya. Mas Abra, kira-kira kan sudah ada ketegasan dari Pak Presiden. Apa langkah jangka pendek yang bisa dilakukan agar benar-benar bisa diimplementasikan dan juga berpengaruh efektif kepada BUMN kita? Iya, jadi pesan penting yang saya tangkap dari pidato Pak Presiden adalah bahwa BUMN ini harus punya satu visi misi dengan pengelolaan di anggaran fiskal. Ya. Karena di tengah pemerintah Pak Presiden mengetatkan ya disiplin fiskal, adanya efisiensi di kementerian lembaga, tapi di sisi BUMN tidak dilakukan, ini menjadi mubazir, menjadi percuma. Makanya tujuan dari penghapusan tantim tadi mendorong efisiensi supaya dana dari pengelolaan BUMN tadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta. Karena di tahun depan 2026 itu target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, 5,4%. Dari sisi swasta itu 5,2%. Nah, swasta ini siapa? Swasta ini salah satunya adalah dari BUMN dan Danantara. Nah, makanya memang ini juga harus terus dilanjutkan, ditindaklanjuti oleh Danantara, oleh pemerintah dengan segera melakukan seleksi ulang terhadap pimpinan tinggi di BUMN. Artinya yang bisa menjalankan visi misi Pak Prabowo, apalagi tahun depan ada 8 agenda strategis. Sudah melakukan RUPS misalnya. Ya, itu bisa. Baik yang sudah maupun yang belum. Ini saya pikir masih masuk akal karena yang paling penting kan bagaimana bisa mengeksekusi 8 program strategis pemerintah di tahun depan. Nah, jadi harus punya kesamaan visi dan misi dulu nih. Frekuensinya harus sama. Dan yang paling penting, pemilihan direksi maupun komisaris harus mengedepankan aspek profesionalisme, kapasitas, kredibilitas. Nah, persoalan... Jadi kompeten lah. Betul, persoalan ini ada di kubu rezim lama atau rezim baru itu menurut saya nomor 2. Yang paling penting adalah kompetensinya. Nah, berapa persen profesionalitas, kredibilitas yang saat ini menduduki jajaran BUMN ini? Betul, kalau data lengkapnya tentu saya
harus buka lagi. Mungkin kita average aja lah. Ya, gitu. tetapi paling tidak kan yang sering kali kita lihat, terutama di BUMN-BUMN strategis, karena 97% dividen BUMN, Mas, itu hanya dari 8 BUMN. Jadi penyumbang terbesar dividen itu dari 8 BUMN. Jadi mungkin kita fokus saja di 10 BUMN terbesar, itu harus diduduki oleh Migas, telekomunikasi, perbankan itu harus diduduki oleh orang yang profesional, yang punya visi misi yang... Sudahkah saat ini? Ya, saya melihat sebagian masih ada diduduki oleh para relawan, oleh orang-orang yang memang tidak punya kompetensi. Ya, artinya Pak Prabowo juga harus bisa membuktikan ucapannya sendiri bahwa beliau pun berani akan mengganti atau mereview ulang posisi-posisi tadi orang-orang yang memang tidak kompeten. Gitu. Dari Mas Abra, apakah ini hanya berhenti sampai di komisaris atau termasuk jajaran direksi? Saya pikir yang paling penting direksi, justru yang menjalankan roda bisnis BUMN kan direksi. Gitu. Komisaris mengawasi, tetapi juga komisaris tidak boleh memiliki konflik of interest terhadap BUMN. Dan yang mungkin satu catatan lagi adalah selain persoalan Tantim, saya pikir juga ini perlu dijadikan diskursus dan jadi perhatian Presiden adalah pos-pos biaya di BUMN yang bisa menciptakan inefisiensi. Salah satunya adalah CSR. Oh, CSR. Nah, CSR di BUMN saya pikir ini juga perlu ditinjau ulang. Evaluasi lagi ya? Evaluasi lagi, karena seringkali juga CSR digunakan sebagai alat politik juga. Dan itu seringkali juga menghabiskan pastinya sumber daya di BUMN. Maka memang Pak Prabowo juga harus secara terbuka dan berani untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola CSR di tubuh BUMN. Seberapa besar sih CSR di BUMN? Pastinya sangat besar, gitu. Ya? Karena tadi dana CSR-nya sangat bisa digunakan sebagai salah satu instrumen politik, khususnya menjelang tahun pemilu. Tapi kan Pak Presiden bilang kan masih lama loh. Betul. Oleh karena itu karena masih lama diperbaiki dari sekarang. Gitu. Pesannya di situ. Mas Ri. Ya. Akankah akan gejolak gitu ya kalau misalnya tadi Mas Abra masukannya dijalankan oleh pemerintah saat ini ya? Artinya ya dikocok ulang lah begitu ya Mas Abra ya? Nama-nama baru lah yang akan menepati. Ada benturan, gesekan kah gitu mungkin? Ya, saya pikir untuk gejolak yang gimana gitu nggak akan ada ya. Karena memang BUMN ini relatif satu komando ya dalam tata pengelolaannya. Tetapi yang perlu diperhatikan menurut saya dalam pembenahan BUMN ini adalah selain membenahi tata kelola dan tata pamong, tata kelola terkait dengan perencanaan, tata pamong terkait dengan siapa yang dikirim di pos tersebut, ya, juga terkait dengan aspek mindset itu ya. Jadi kalau pendekatan struktural saya pikir bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, ya. Aspek struktural, pembenahan struktural di BUMN bisa di-address dengan pendekatan-pendekatan politik. Tetapi aspek cultural, ya, aspek mindset ini yang agak sulit, susah ya? Gitu. Bagaimana mindset orang ini kan diintervensi secara politik juga susah gitu. Sehingga tadi biar BUMN maju, biar semangatnya adalah membangun Indonesia, membangun perekonomian bangsa, ya ini nggak bisa dilakukan instan gitu ya. Merubah mindset para petinggi-petinggi. Jadi lebih baik diganti aja gitu ya. Yang satu jalan sama Pak Presiden. Ganti mungkin juga bukan solusi tercepat gitu ya. Tetapi perlu upaya transisi yang gradual. Bertahap. Mungkin nggak agak berlebihan nggak pemikiran saya? Mungkin karena saya banyak main di medsos kali ya. Mereka-mereka yang mungkin nanti tidak mendapat posisi lagi begitu, akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah misalnya. Ya, saya tidak melihat hal itu ya Mas ya. Perlawanan bentuknya apa gitu untuk melakukan serangan balik kepada pemerintah gitu ya. Toh akses dari orang-orang yang katakanlah diganti oleh pemerintah dari posisi sebelumnya itu juga terputus terhadap akses sumber daya negara ini. Karena kan ya kalau secara politik memang ya kan namanya orang sudah mendapatkan gelimang harta yang luar biasa begitu. Dan kita tahu bahwa peran dari orang-orang yang disingkirkan ya secara politik dari posisi hari ini ya tentu juga tidak bersih-bersih banget juga ya. Dan ini pasti menjadi pertimbangan bagi yang bersangkutan untuk melakukan perlawanan balik kepada pemerintah. Oke. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, tadi sebenarnya ada poin yang menarik juga, jangan sampai best talent nih yang saat ini sudah menduduki posisi-posisi komisaris justru lebih melihat ada tawaran yang menarik, sehingga yang menduduki posisinya nanti sulit nih kita dapat yang memang benar-benar kompeten. Saya rasa talent pool itu sudah ada di Danantara ya, bahwa kita Danantara sudah punya data siapa saja yang berpotensi untuk menjadi komisaris maupun direksi. Dan alhamdulillah ini kan sekarang sedang dilakukan evaluasi menyeluruh ya.
tadi saya sebutkan hampir setiap bulan satu BUMN diminta melaporkan dan melakukan evaluasi kinerja kepada Danantara. Itu yang pertama. Kedua, ini dalam beberapa bulan terakhir ini kan terjadi gelombang RUPS di mana Danantara dan Kementerian BUMN melakukan evaluasi kinerja dan menseleksi ulang seperti yang disampaikan Mas Tri, Mas Pak Abra tadi, bahwa ini sudah dilakukan evaluasi terhadap direksi-direksi BUMN, sehingga kita lihat banyak sekali direksi yang profesional, orang yang menguasai bidangnya, orang yang memahami permasalahannya yang diangkat oleh pemerintah saat ini. Contoh saya lihat Telkom itu mantan Dirut Excel yang menjadi Dirut Telkom saat ini. Bagaimana profesional dari luar diberikan kesempatan untuk memimpin BUMN besar yang menyumbangkan dividen besar kepada negara. Jadi terlihat bahwa saat ini bahwa para profesional dari luar itu diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam BUMN untuk berperan serta melakukan pembenahan. Contoh di Semen Indonesia Group, mantan Dirut Coca-Cola ya itu diminta masuk untuk menjadi direktur pemasaran semen. Sehingga Semen Indonesia yang kemarin ini market share-nya turun, sekarang sudah berbenah bagaimana penjualannya sekarang meningkat. Kenapa? Nah, direktur pemasarannya mantan Dirut Coca-Cola, profesional yang bisa bertarung dari toko ke toko untuk memastikan semen Indonesia itu ada di seluruh toko semen di seluruh Indonesia. Jadi ini menurut saya Danantara sudah melakukan evaluasi dan pembenahan, bahwa ini sudah on the track sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, bahwa ke depan BUMN itu bisa menyumbang dividen yang bisa mengakhiri defisit APBN kita untuk berapa tahun ke depan. Jadi ini sudah on the track dan kami di Komisi 6 akan mengawasi dan memberikan dukungan penuh agar harapan Presiden ini bisa terwujud. Begitu. Baik. Harapannya semoga dapat terwujud karena memang dinantikan oleh masyarakat banyak. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Terima kasih atas waktunya Bang Andre. Mas Tri Andika, terima kasih. Terima kasih, Mas Abra. Terima kasih banyak. Sehat semua. Assalamualaikum. Sukses untuk Anda semua.